Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Again kita bertemu dengan pembahasan si botak lagi. Chapter sebelumnya menampilkan para elit asosiasi monster bukan? Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, chapter kali ini bahas apa sih? Kok bisa-bisanya judulnya kita semua dalam bahaya? Bagi yang jalanin puasa kalian bakal ngerti kok. So, without ngenteni long again, monggo enjoy mawon review One Punch Man chapter 142 ini, oke? Let's go! Pada chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan gambar seorang wanita cantik nan seksi. Ya, siapa lagi kalau bukan adik dari sang loli kesayangan kita, Fubuki. Di cover judul kali ini terlihat Fubuki yang berpose dengan sangat manis, ditambahkan sedikit tulisan "Looks like you need me after all", yang artinya sepertinya kau butuh bantuanku. Siapa sih yang gak mau ditolong Fubuki? Body aduhai, opai menggelora, seksi, cantik, dan muda lagi. Tahan Mister K, ini kan puasa. Oke, kita langsung saja ke story. Di sini kita langsung diperlihatkan jatuhnya Genos yang mengejutkan para pahlawan kelas S lainnya. Genos di sini jatuh bukan tanpa sebab ya, melainkan jatuhnya Genos ini dikarenakan serangan gabungan yang dilakukan oleh Genos dan Driveneck sebelumnya ya, ketika melawan musuh sangatlah memakan semua energi yang tersisa yang dimiliki oleh Genos. Hal tersebut membuat inti daya energi yang dimiliki oleh Genos sudah mencapai batasnya, alias ini sama saja akan membuat Genos meledakkan dirinya sendiri secara otomatis. Karena menurut Genos sendiri, dia tak bisa menghentikan ini. Yang hanya bisa Genos lakukan hanyalah menahan inti energinya meledak selama mungkin sampai semua pahlawan lain yang ada di dekatnya bisa menjauh darinya sepanjang radius yang lumayan jauh lah, sekitar kalau di sini 5 km. Nah, para pahlawan lain kaget melihat Genos yang sekujur tubuhnya dibaluti oleh cahaya panas dan sebentar lagi akan meledak. Awalnya para pahlawan pada mumet sih. Fubuki di sini pun juga kebingungan mencari solusi apa yang bisa dilakukan untuk menolong Genos. Lalu Puri-Puri Prisoner mengusulkan ide kalau sepertinya Driveneck bisa memberikan bantuan kepada Genos karena sepertinya dia mengetahui struktur tubuh Genos. Namun sayangnya menurut Genos mustahil Driveneck akan membantunya karena jatuhnya Genos yang tiba-tiba ya ternyata juga ulah dari Driveneck yang melepaskan penggabungan sebelumnya. Driveneck yang merasa misinya sudah selesai langsung melepaskan penggabungan dirinya dengan Genos dan bergegas minggat meninggalkannya dengan hanya meninggalkan sepatah kata maaf. Weleh, jahat emang cok Driveneck ini. Udah bareng-bareng sama-sama help to help, tiba-tiba si Driveneck mencampakkan Genos seenak jidatnya. Tapi Mr. K bingung sih, apakah sebenarnya Driveneck itu sama seperti Genos yang sebuah cyborg dan memiliki tujuan tersendiri atau cuma robot yang hanya menjalankan tugasnya saja? Karena dari sini, feeling Mr. K merasa ada yang gak beres dengan Driveneck. Ya, lupakan sajalah hal ini. Lanjut, balik lagi ke para pahlawan kelas S dan Fubuki yang masih mencari solusi untuk Genos. Mereka semua tahu Driveneck sudah pergi meninggalkan kota Z. Fubuki pun lalu menanyai kondisi Child Emperor pada pahlawan kelas S lain. Barangkali Child Emperor mungkin saja bisa membantu Genos. Pasalnya, bocah tersebut adalah bocah jenius yang sangat handal akan teknologi. Tapi sayang di sini para pahlawan kelas S seperti Silver Fang, Puri-Puri Prisoner tidak mengetahui kejadian yang menimpa Child Emperor. Jangankan Child Emperor ya, Zombie Man dan juga Amai Max pun mereka gak tahu. Untungnya Puri-Puri Prisoner yang mendengar ide dari Fubuki tentang Child Emperor mungkin adalah harapan satu-satunya Genos. Puri-Puri Prisoner pun melihat ke radar dari alat komunikasi canggih untuk mengetahui keberadaan Child Emperor. Nah, jika berdasarkan radar yang terpancar, ternyata Child Emperor masih dalam keadaan selamat, namun kondisinya sedang terkubur. Wah, kalau benar kondisi dari Child Emperor masih selamat, apakah ada yang datang menyelamatkannya? Apakah itu Blaze yang datang membantu? Atau Child Emperor masih memiliki peralatan Doraemon yang masih bisa membantunya untuk selamat? Dan bagaimana kabar Zombie Man dan Amai Max ya? Banyak sekali pertanyaan yang muncul di kepala bukan? Sama, walaupun Mr. K sebenarnya sudah tahu arahnya bakal kemana jika mengandalkan referensi dari manga One. Cuma sekali lagi kubahas, kalau serial One Punch Man versi Yusuke Murata Sensei dan One, bisa jadi alur arc pertempuran besar ini bakalan agak berbeda dengan versi One. Makanya Mr. K di pikiran tetap berseliweran imajinasi ngawur. Well, kita hanya bisa menunggu ini sih. Lanjut lagi ke Puri-Puri Prisoner yang langsung mengeluarkan jurusnya Angel Crawl dan langsung pergi menggali ke bawah tanah untuk menyelamatkan Child Emperor. Terus di sisi lain, Genos yang sudah tidak kuat lagi menahan dirinya yang sebentar lagi meledak, memperingatkan Fubuki dan para pahlawan kelas S lainnya untuk pergi menjauh. Seperti yang Mr. K bilang tadi, sejauh 5 km. Di sini Genos sudah putus asa banget, ingin menyerah dan merasa dirinya sangatlah lemah. Genos hanya bisa memikirkan satu hal terakhir, yaitu meledakkan dirinya sendiri dan mengarahkan ledakannya ke sisa-sisa musuh yang masih tersisa.
Fubuki yang ada di dekat Genos pun kesal dan marah mendengar ucapan dari Genos. Wanita dengan body dan opai hot ini malah berjalan mendekat ke arah Genos dengan amarah dan muka yang menyeramkan. Marah pun tetap seksi dan cantik sih. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa Fubuki malah mendekati Genos padahal Genos sudah bilang pada Fubuki untuk segera menjauh, bisa bahaya jika tetap berada di sini. Tapi bukannya Fubuki menjauh ya, nih adik hot loli jadi tambah kesal dan malah menjawab dengan hanya satu kata yaitu diam. Wah, serem-serem sedap juga sih muka Fubuki ini kalau lagi marah. Next, setelah Fubuki menyuruh Genos diam, langsung dah nih hot ladies mengeluarkan seluruh kekuatan telekinesisnya dan mencoba menekan inti energi Genos agar bisa cooldown dengan memanfaatkan seluruh kekuatan telekinesis miliknya dengan cara menempelkan kedua tangannya ke tubuh panas Genos sambil Neng Fubuki berkata, "Aku, Fubuki, pemimpin Blizzard Group. Kau pikir aku akan meninggalkan rekanku dan melarikan diri? Pemimpin harus tahu cara bersikap menjadi pemimpin." Nice, epic banget sih. Momen ini sukses membuat Mr. K makin respect sama Fubuki. Salut sih ke cara yang ditunjukkan oleh Fubuki tentang bagaimana sikap seorang pemimpin padahal dia seorang wanita. Dan akhirnya Fubuki memang sukses menekan suhu panas dan mengaktifkan fungsi cooling system yang ada di tubuh Genos. Hal ini membuat Genos berhasil melewati masa kritis dan core of the core-nya tidak jadi meledak. Namun, efek samping dari kekuatan telekinesis yang dikeluarkan oleh Fubuki membuat Fubuki sendiri kena imbasnya. Dia mengeluarkan darah dari sekujur tubuhnya dan membuat wanita seksi ini jatuh pingsan seketika. Untung saat Fubuki mau terjatuh, langsung diselamatkan oleh Bang dan Bom dengan cara menahan tubuh Fubuki sambil memuji Fubuki tentunya. Menurut kedua kakek-kakek ini, pengorbanan yang dilakukan Fubuki untuk menyelamatkan Genos memang pantas membuatnya jadi pemimpin yang hebat di masa depan. Well, selain jadi pemimpin, momen Fubuki pingsan pun jadi momen paling hot yang bisa membuat semua fans yang berpuasa hari ini bisa dalam bahaya karena pikiran bisa kemana-mana, Pak. Ya, sayangnya momen tersebut menjadi akhir dari chapter kali ini. Gak ada tambahan habis Fubuki pingsan dibawa kemana gitu. Cukup pendek memang chapter kali ini, tapi ya seperti yang kita tahu, bisa saja ini hanya sebagian part dari chapter 142, walau Mr. K pun gak yakin sih, bisa iya bisa tidak jawabannya. Well, semoga saja chapter selanjutnya akan segera rilis ge. So, see you again next time. Adios di Caramelo, stay safe everyone, salam Animania.